tentunya mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Mantap. Peralihan kepemimpinan bukanlah menjadi bagian sebuah proses yang menjadi halangan, tetapi justru peralihan proses kepemimpinan adalah bagaimana mengawal terus keberlanjutan pembangunan. Amin ya rabbal alamin. Badannya sehat, kantongnya juga sehat. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Saya hari ini bersama dengan politisi senior dari Partai Golkar Provinsi Banten yang sekarang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Fahmi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahmat sehat? Alhamdulillah, Pak. Di hari yang bahagia ini sehat, alhamdulillah. Kantong mah mengutip sambutan Bapak Iya. sehat, kantongnya gimana kan gitu. Mau memastikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu fungsi wakil. Iya. Jadi ikon ya? Iya, jadi Rahmat sebelum ditanya sama Pak Ketua, ngomong dulu. Iya. Itu ikon tentang kesejahteraan. Iya. Bagaimana manusia kalau sudah sehat, Pasti. sehat imannya, sehat badannya, ya harus sehat kantongnya. Gitu. Lengkap itu kesehatannya ya. Tapi yang utamanya badan dulu ya, Pak. Badan dulu. Karena kalau sudah sehat badan itu adalah bagian secara fisikly. Berarti masyarakat saya kalau badannya sehat, itu pengukuran terhadap hasil sejauh mana angka kesehatan. Iya. Kalau bicara sehat iman, itu sejauh mana kebatinannya, kebahagiaannya. Karena sebagai manusia muslim, manusia hidup, kita punya takwa. Iya. Ketika sehat kantong, ya diukur dari sebuah perekonomian. Sejauh mana masyarakat Banten, masyarakat Kabupaten Serang, ekonominya. Karena kalau orang masyarakat katakan, gimana sehat kantong? Sehat, ekonominya berjalan dengan baik. Berarti manusianya sudah memiliki sebuah perekonomian, nilai jual beli yang baik. Tapi kalau sehat kering, nah ini tentu perlu bagaimana penguatan proses pemerintah terhadap kondisi penguatan kantong. Salah satunya gitu. Gitu. Nah, 23 tahun Provinsi Banten dan Kabupaten Serang juga kemarin ulang tahun. Cuman saya lupa keberapa seribu sekian gitu ya. Bagaimana Pak kesejahteraan masyarakat Banten di 23 tahun? Ya, tentunya saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, saya lahir di lembaga ini di periode 2019-2024. Hampir 5 tahun saya berjalan. Besok tentunya ke 5 tahun. 4 tahun saya ada di lembaga DPRD dengan berbagai kondisi yang saya alami. Pertama tentu ketika saya masuk dalam konteks DPRD provinsi, ada transisi peralihan kepemimpinan, periode gubernur tahun 2022 selesai. Kedua juga kita juga terdampak pada sebuah dampak COVID-19 2020-21. 2022 tentunya mulai proses itu pergerakan lebih baik. Ketiga juga di sisi lain kita sempat kondisi keuangan APBD Provinsi Banten termasuk Bank Banten, salah satunya RKU dan sebagainya juga terjadi. Dari berbagai hal 5 tahun ini berjalan, saya melihat bahwa Provinsi Banten ini masih diperlukan satu strategi pembangunan, bisa terus melakukan sebuah penguatan mengintervensi kabupaten kota. Karena saya lihat hadirnya Provinsi Banten ini salah satu energi bagi kabupaten kota dalam rangka mengintervensi proses pembangunan. Nah, sehingga beberapa
pembangunan, baik itu penguatan percepatan infrastruktur, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana pelayanan pendidikan dengan kewenangan-kewenangannya, dan juga perekonomian, ini sangat dibutuhkan oleh kabupaten kota melakukan sebuah pengintervensian pembangunan kepada kabupaten kota di luar bantuan keuangan, bantuan keuangan desa. Nah, ini diperlukan. Kenapa? Karena kewilayahan ada di kabupaten kota, diintervensi oleh provinsi, sehingga pertumbuhan akan ada proses penguatan anggaran dari 3 proses APBD. APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN. Nah, 3 unsur ini mengefruits terhadap penguatan intervensi anggaran dari mulai desa sampai ke wilayah kota. Nah, ini akan menjadi pertumbuhan sebuah proses perekonomian yang lebih baik. Kita tahu bahwa Provinsi Banten ini ada di 3 sektor wilayah. Bagaimana bicara Tangerang Raya, mereka di sana sudah bukan lagi bicara infrastruktur. Tapi di sana adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan wisata, pertumbuhan perumahan, pertumbuhan dunia usaha. Di sana sudah terjadi. Kuliner dan sebagainya, UMKM dan sebagainya. Bagaimana bicara Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Sebagai miniatur ibu kota provinsi. Ini sedang bebenah terhadap bagaimana aksesibilitas terhadap miniatur ibu kota provinsi. Bagaimana berbicara Lebak dengan Pandeglang, ini masih bicara pembangunan dasar. Gitu loh. Nah, 3 hal ini tentu masih diperlukan satu penguatan kolaborasi dari provinsi dan APBN dan juga kabupaten kota agar tersinkron dengan baik. Sehingga diperlukan harmonisasi, diperlukan satu irama yang berbentuk melodi. Jadi kalau ada gitar, ada bass, ada drum, nah itu bentuknya ketika diharmonisasi, saya kira akan terwujud sebuah pembangunan yang ideal. Gitu. Jadi musik yang enak didengar. Musik yang enak didengar. Sekarang contohnya bagaimana bicara Pandeglang sama Lebak. Kita hari ini masih bicara Jalan Cikumpai. Masih hari ini kita bicara bagaimana pembangunan rumah sakit. Bagaimana di sana masih bicara penguatan pembenahan puskesmas. Bagaimana bicara masih di sana membangun gedung pendidikan. Nah, itu yang masih terjadi. Berarti bagaimana pertumbuhan pembangunan di wilayah Lebak dan Pandeglang ini adalah satu penguatan intervensi dari Provinsi Banten. Kedua, bagaimana bicara Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Nah, ini sudah bicara bagaimana menata miniatur sebagai ibu kota Provinsi Banten. Aksesibilitasnya dibenahi, ruang-ruang sebagai sektor ibu kota, perkantoran harus segera dilakukan. Bagaimana menjaga Jawa dan Sumatera. Bagaimana pendukung faktor sektor ibu kota provinsi dari kabupaten kota. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Bicara di sana bagaimana bicara kapitali. Bagaimana bicara ekonomi, pertumbuhan dengan sendiri berjalan. Di sana nggak perlu saya bangun jalan. Nah, di sana yang ada adalah bagaimana mensupport sebuah regulasi, mensupport sebuah penguatan terhadap sebuah keamanan. Bagaimana di sana mensupport terhadap juga bagaimana penataan terhadap kota Tangerang Raya menjadi sebuah miniatur ibu kota. Nah, ini saya kira menjadi bagian. Akses MRT harus segera diturunkan ke Banten. Bagaimana akses pelayanan umum di sana. Bicara misalkan MRT, bicara misalkannya bis dan sebagainya. Di sana sudah keterwujudan demikian. Karena di sana wilayahnya adalah bagaimana wilayah yang sudah berkembang. Gitu. Tinggal berarti 5 daerah berarti ya. Tadi Serang, Cilegon, dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Terutama wilayah selatan itu ya Pak Ketua ya. Betul. Itu yang harus diintervensi lebih jauh dari pemerintah provinsi Banten. Nah, sejauh ini perhatiannya gimana sih
Pak Ketua, dari Pemprov Banten kepada dua daerah itulah saya di selatan. dengan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Pak PJ Gubernur, bahwa hadirnya Pak PJ Gubernur merupakan bagian dari sebuah proses regulasi institusi konstitusi negara. Dengan berakhirnya gubernur dan wakil gubernur terpilih hari ini secara konstitusi bahwa PJ Gubernur adalah dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam ini Pak Presiden. Nah, Pak Al-Mukhtabar sebagai salah satu orang yang hari ini diamanah sebagai dari ruang sekda menjadi PJ Gubernur. Nah, tentunya bagi kami adalah peralihan kepemimpinan bukanlah menjadi bagian sebuah proses yang menjadi halangan, tetapi justru peralihan proses kepemimpinan adalah bagaimana mengawal terus keberlanjutan pembangunan. Nah, sehingga DPRD berkoordinasi dan satu arah dengan Pak Gubernur dalam hal ini bagaimana mempercepat penguatan infrastruktur di wilayah dua hal tadi. Sehingga kita kemarin sudah anggarkan kurang lebih hampir di 200 miliar lah untuk infrastruktur wilayah sana. Bagaimana bicara Cikumpai, Cipanas ke sana, bagaimana juga kita bicara sektor-sektor penguatan akses jalan yang wilayah terdalam diambil alih oleh pemerintah Provinsi Banten, diakseskan kepada jalan tol Serang Panimbang. Bagaimana kita mensupport adanya kiek yang ada di Tanjung Lesung. Ini juga menjadi sebuah bagian yang kita support ke sana. Kalau nggak salah ada 13 jalan kabupaten kota yang diambil alih ya Pak ya, di awal tahun kemarin ya. Ya betul. Nah ini salah satunya adalah ada kita penguatan infrastruktur kita kemarin yang kita ambil alih adalah di 3 wilayah. Di 4 wilayah. 4 wilayah, oke. Yang pertama bagaimana bicara Pandeglang. Kedua bagaimana bicara juga Lebak. Bagaimana juga bicara Kabupaten Serang sebagai kota penyangga miniatur ibu kota, Kota Serang. Nah, ini saya kira menjadi salah satu bagian yang tentu kita perlukan penguatan infrastruktur ini terhadap 3 hal. Yang pertama bagaimana infrastruktur bisa mengakses pembangunan pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua bagaimana infrastruktur juga menguatkan pariwisata. Yang ketiga adalah bagaimana infrastruktur juga dalam rangka konteks kepada aksesibilitas terhadap pelayanan publik pemerintah. Nah, 3 hal ini yang kita lakukan sekarang. Bagaimana bicara Pandeglang adalah kita membuat akses pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana akses di Pandeglang Lebak untuk meningkatkan nilai jual beli masyarakat. Yang tukang kelapa, yang tukang buah-buahan dan sebagainya, hasil pertanian, dia bisa dibawa dengan baik, dengan akses yang baik. Bagaimana bicara Kabupaten Serang, bagaimana hari ini kita mempercepat penguatan pembangunan jalan Gunung Sari ke Anyer. Untuk tidak lagi macet, akses pariwisata selesai. Hari ini kita lakukan juga. Kurang lebih hari ini kemarin sudah kita anggarkan 50 miliar, sekarang kita di perubahan anggaran di 2024 sekarang udah berjalan, sedang berjalan pembangunan di sana. Di 2004 kita tuntaskan juga 50 miliar. Gitu. Apa itu sifatnya, betonisasi? Betonisasi dari mulai Gunung Sari sampai ke Anyer, Mancak Anyer. Nah itu untuk bagaimana memperkuat aksesibilitas terhadap pariwisata. Dan kedua juga kita hari ini bagaimana memperkuat jalan Tonjong Banten Lama. Karena untuk akses religi juga wisata religi. Artinya dari sebuah konteks penguatan ekonomi wisata kita dorong, akses bagaimana bicara terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi nilai jual masyarakat kita dorong. Nah, bagaimana juga kita menguatkan akses industri dan sebagainya. Contoh Jalan Cikande Garut. Hari ini juga kita Silebu, kita intervensi karena mau ada penguatan rumah sakit Adiaksa. Nah, ini semua kita lakukan bagaimana aksesibilitas ini adalah salah satu ruang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Jadi badannya sehat, kantongnya sehat. Amin. Gitu Kang Rahmat. Gitu. Saya sepakat tuh tadi tuh jalan Gunung Sari, Anyer. Kan terakhir saya lewat tuh baru nyampe mau ke tanjakan apa tuh yang sampah itu TPSA Cilowong. Baru sampai situ titik terakhir itu. Dan Gunung Sarinya kesannya udah berjalan sampai ke Mancak. Sudah. Gitu
Sudah sekarang tinggal menuju ke Anyer. Nah, kalau yang belok-beloknya pas di Cilowongnya itu, nah itu salah satunya juga. termasuk kan itu sering terjadi longsor. Termasuk salah satu itu yang kita sedang kemarin kaji, sedang dibuatkan DID-nya keterkaitan wilayah-wilayah yang kewilayahan berdekatan dengan bukit-bukit. Iya. Nah, ini kan rawan dengan longsor dan sebagainya. Apakah dibangun TPT? Nah, rencananya kita ada dua akses. Ada dengan akses dia dibangun TPT, ada dengan akses dibikin 2 jalur. Gitu. Oh, bikin jalur baru lagi? Baru lagi. Berarti ngeruk gunung? Jalur baru itu tetap lewat situ, tapi diperbesar. Oke. Nah, sehingga ruang longsor ke deket jalan sini kan nggak terlalu dekat gitu. Saya sangat mendukung, saya warga Tak-Takan. Oh, iya. Jadi kalau mau ke Anyer nggak perlu lewat JLS. Iya. Situ, kalau salah satunya begitu. Kalau udah bagus kan? Salah satunya begitu. Potong jalan deket. Betul. Gitu. Itu tahun depan dianggarkan, Pak? Udah dianggarkan juga. Karena pertumbuhan ekonomi ini ketika jalan aksesnya baik akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Cuman di kita kadang-kadang ada kelemahan satu lagi. Apa tuh? Ketika jalannya bagus, beton, pertumbuhan ekonominya bagus, harga tanahnya mahal. Itu yang kadang-kadang yang perlu dikonsolidasikan dengan tentunya kabupaten kota. Saat mau dibebasin minta harga tinggi gitu ya. Tinggi, oh iya, masyarakat juga harus ngedukung pembangunan. Ada hal-hal yang demikian. Kan dikaji nanti apresialnya berapa, Ya, ada tim teknis yang mengkajinya kan. Masyarakat harus dukung pembangunan. Betul. Gitu. Pak Ketua ini harus diapresiasi meskipun dapilnya Kabupaten Serang dia mikirkan Banten secara umum. Oh iya, sebagai tupoksi Wakil Ketua DPRD Koordinator Bidang Pembangunan. Tentu ketika bicara saya institusi kelembagaan, saya akan berbicara bagaimana institusinya adalah DPRD Provinsi Banten. Berarti 8 kabupaten kota. Bagaimana berbicara dapil, tentu berbicara bagian dari sebuah proses diri saya dan Banten. Meskipun tidak meninggalkan juga dapilnya gitu tetap harus ada pembangunan di sana. Salah satunya tadi kewajiban. Salah satunya tadi ada berapa? 4 jalan Kabupaten Serang yang diambil alih ke provinsi. Itu bergerak perjuangan. Ya, betul. Dan itu salah satu semua jalan yang sangat penting. Jalan Cikande Garut Kopo bagaimana mengakses penguatan industri, dan kedua adalah orang Kopo, orang Cikande ini kalau ke Jakarta dia sering naik kereta di Maja. Oh ya, nah Maja, ini kita kita memperkuat akses ke sana. Artinya menjadi fasilitas jalan umum dong. Bagaimana juga transportasi umum bisa berjalan. Bagaimana bicara Cilebu, Nyapa, ini tentu mempercepat bagaimana pelayanan adanya Rumah Sakit Adiaksa dan juga Puspemka. Iya, Puspemka. Gitu pelayanan kesehatan. Bagaimana bicara juga tadi Gunung Sahari ke sana, itu bicara akses para wisata. Bagaimana juga bicara Tonjong Banten Lama, itu juga bicara pada penguatan wisata religi. Bagaimana Baros dengan Petir, di sana kan sudah ada jalan Warung Gunung Petir. Nah, diakses lagi dari sekarang Baros ke sana, mengurangi kemacetan. Untuk bagaimana akses menuju Lebak ke tol Cikesal bisa terwujud. Karena di Cikesal sudah ada pintu gerbang tol. Sehingga orang Baros kalau macet ke sini tidak boleh ke sini, lewatnya akses interchange di Cikesal. Semua kita kabelorasikan. Gitu. Dan tahun depan dianggarkan untuk 13. Semua sudah dianggarkan. Oh, peningkatan nanti peningkatan. Di apa pengecoran atau aspal? Betonisasi ditingkatkan betonisasi dan dilebarkan. Oh, yang hari ini juga. Semua akses jalan yang dari kabupaten kota itu rata-rata di 6 meter. Nah, sekarang kita akan buat aksesnya menjadi 8. Tambah 2 kanan kiri satu-satu. Ya, sehingga jalannya lebih lebar. Nah, kedua betonisasi, cuman tentunya perlu bertahap. Perlu bertahap kaitan dengan beberapa segmen. Bisa misalkan Cikande Kopo Garut harusnya diperlukan misalkan di angka 100 miliar, kita anggarkan dulu kurang lebih ya sekitar 30-40 miliar, kita berjalan bertahap. Jadi total tadi Pak Ketua nyebut berapa untuk 13 ruas jalan? Kurang lebih 856 miliar kilometer. Oh, kilometernya. Okay. Nah, dan hari ini 2024 kita sudah mengintervensi penguatan anggaran di seluruh Banten yang melalui Dinas PU
secara khusus kurang lebih hampir di 850 miliar. Oke. Gitu. Luar biasa tuh, banyak duitnya berarti Pemprov nih. Nah, harus banyak, karena kalau nggak begitu kita nggak selesai. Tuh. Dan kedua juga kita sedang upayakan juga bagaimana memperkuat APBN. Artinya DAK dan sebagainya. Nah sekarang juga kita sedang DID lagi bagaimana jalan akses Palima biar segera dituntaskan. Yang hari ini Palima masih ada spot. Masih ada potong-potong. Nah ini juga kita ingin segera selesaikan. Termasuk rancangan kita bagaimana dari Palima ke Interceng. Ke Baros. Nah ini juga kita ingin perlebar dengan koordinasi dengan pihak APBN, Kementerian PU agar Interceng juga segera kita faktor pendukung dari Interceng harus juga segera terwujud agar segera bisa dimaksimalkan potensi Interceng yang tentunya menjadi bagian stadion bis yang menjadi bagian yang sudah kita laksanakan. Iya benar tuh, Palima Pasar Teneng tuh masih banyak tuh. Nah salah satunya itu saya juga. Terakhir lewat tuh 2 bulan yang lalu lewat sana, terutama di daerah dari Pasar Teneng ya mau ke sini. Banyak yang belum selesai. Itu kendalanya apa sih Pak? Minta harga tinggi ya masyarakat. Salah satunya tentu mungkin di pembebasan. Yang kedua juga tentu kita memerlukan satu bentuk konsistensi dari seluruh stakeholder. Bagaimana pemerintah kabupaten kota mensupport, bagaimana juga provinsi Banten sehingga keterwujudan percepatan pembangunan jalan ini bisa terwujud dengan baik. Ya diharapkan masyarakat yang masih belum mau menyerahkan pembebasan lahannya bisa bersama-sama dan harusnya ngasih dukungan. Ini di sini juga nih kan masih belum selesai. Salah satunya di sini juga ada beberapa stakeholder, contohnya misalkan ada beberapa perumahan. Nah perumahan ini memiliki jalan ke depan dan itu adalah fasilitas umum. Sama satu tuh SD. Harusnya fasilitas umum ini segera juga diserahkan. Karena itu udah bagian dari fasilitas umum. Nggak mungkin pemerintah Pemprov membeli jalan yang sudah menjadi jalan. Nah itu harusnya. Nah ini dibutuhkan stakeholder. Makanya kita ke depan akan juga berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota. Udah ada pembicaraan belum yang dari sini? Bukan pembicaraan lagi, kita sudah anggarkan lagi. Oh ada lagi anggarannya? Sudah kita anggarkan, cuman perlu Dinas PU Teknis ini perlu kita kawal dengan pemangku kebijakan melalui proses Wali Kota maupun juga pihak terkait stakeholder yang memiliki perumahan dan sebagainya. Itu kan ada SD dekat Polda tuh belum terbebaskan atau ruislah tukar lahan. Biasanya kalau untuk SD, masjid, fasilitas umum biasanya kita ruslah. Belum selesai itu? Ya ini masih dalam tahap proses penyelesaian. Itu nggak enak soalnya dari pertigaan belok gitu. Nah ya itulah. Poldanya mah bagus kan lebar. Hari inilah saya bilang tadi bahwa salah satu skala prioritas kita bagaimana miniatur aksesibilitas terhadap Pemprov ini, KP3B ini harus dilakukan ruang yang sempurna. Artinya bahwa jalur Pakupatan Palima ini segera kita tuntaskan. Karena sekarang sudah bicara bagaimana jembatan sudah selesai, tinggal jalannya kita sudah sedang rapihkan. Nah ini segera kita lakukan. Kalau tahun depan apa yang kita akan minta diselesaikan? Targetkan bahwa di tahun 2024 ini harus sudah tuntas. Bagaimana jalan yang spot-spot itu harus segera tuntaskan. Bagaimana juga kaitan ada beberapa harus segera selesaikan. Termasuk juga Cipocok, Jalan Palima, yang dari sana sekarang sudah mulai melebar kan. Nah spot-spot ini juga segera kita tuntaskan. Saya sih optimis kalau dikawal sama ketua itu selesai, nggak ada yang nggak selesai. Saya soalnya ikut sidak dari Pakupatan sampai dengan jembatan Bogek atau area Wangsakara sekarang. Saya ikut sidak selesai sama ketua. Bang Rahmat ini kan salah satu yang konsentrasi juga terhadap infrastruktur kan? Kemudian Pak Ketua sidak jalan Ciruas ke arah mana? Tunjung ya? Bener nggak? Ya betul. Sana. Pasar Ciruas terus itu. Mulus sekarang. Mulai sekarang ya. Saya waktu itu lewat, Masya Allah. Saya ingat wajahnya Pak Ketua nih. Ini yang ngebangun ketua nih naik mobil ke sana kan. Amin. Terima kasih. Luar biasa makanya. Jadi harus target tahun depan 2024 selesai ya, nggak perlu nunggu gubernur baru kan? Kenapa? Nggak perlu nunggu gubernur baru. Ya gubernur baru itu proses politik dulu ya.
Kalau pembangunan tidak perlu menunggu proses politik, harus tetap berjalan. Nah, meskipun sekarang kan dipimpin oleh PJ juga harus tetap berjalan. Karena bagaimanapun kepentingan masyarakat kita yang utamakan. Kami di DPRD tentunya punya hak konstitusi, yaitu budgeting, pengawasan dan juga legislasi. Artinya hak budgeting ini bisa menjadi sebuah ukuran parameter bahwa wakil rakyat betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ngomongin gubernur kok agak ini panas, saya ngopi dulu. Sorry kalau di sini gelasnya warna kuning, Bang Rahmat. Oh iya, darah saya kalau di black juga kuning kok. Enggak bercanda. Ini enak ya ngobrol sama ketua itu gitu. Humoris, tapi juga visioner. Kita sudah hari-hari ini Bang Rahmat, kita ini kan bagaimana sedang melakukan konsolidasi politik. Bagaimana hari ini kita bicara saya nyalon kembali DPRD Provinsi Banten. Bagaimana juga saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar juga dimandatkan untuk memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Serang. Artinya ya hari-hari yang sedang episodenya episode melelahkan. Untuk bagaimana sekarang terjun kembali kepada masyarakat. Pertama adalah bagaimana sekalian melihat sejauh mana pembangunan karya daripada saya punya kader, kita bersama-sama. Terus kedua juga bagaimana dengan fenomena dinamika politik hari ini. Nah sehingga tentunya saya memiliki satu aktivitas yang cukup tinggi di bulan-bulan ini sampai ke bulan Februari. Kata-kata lainnya mah suibuk. Turun ke dapil. Karena harus bukan hanya memenangkan diri sendiri kan? Gerbong Golkar secara umum ya. Baik. Dan saya katakan sering di masyarakat bahwa Golkar sedang memanggil. Golkar telah melakukan karya nyatanya. Bagaimana percepatan pembangunan, baik oleh kader terbaik Partai Golkar yang ada di tingkat kabupaten, dalam hal ini Bu Tatu sebagai bupati, bagaimana kami yang ditugaskan partai di praksi Partai Golkar di provinsi, maupun juga yang saya tugaskan di praksi kabupaten, bagaimana 5 tahun ini kami sedang mengevaluasi peningkatan penguatan pembangunan, dan hari ini Golkar memanggil kepada masyarakat untuk bersama-sama kembali tentunya mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Mantap. Ya, makanya saya sih berdoa ya terpilih lagi ketua. Amin. Karena sudah terbukti ya. Amin. Insya Allah ya. Amin. Beberapa program pembangunan itu didorong oleh ketua. Amin. Gitu. Terutama di sektor infrastruktur sebagai wakil ketua koordinator bidang pembangunan. Itu kan di koordinator Komisi 4 ketua. Termasuk kemarin sempat ada kendala tuh ya. Pembangunan infrastruktur yang di kabupaten kota. Pak Ketua turun selesai. Komunikasi sama PJ Gubernur selesai. Pembangunan infrastruktur ini kan kita bukan hanya jalan yang besar saja, tapi sampai pada jalan lingkungan. Bagaimana Provinsi Banten dengan kewenangan Permen Kimnya adalah kita mengintervensi jalan-jalan lingkungan. Ada yang melalui pembetonisasi, pengaspalan, ada yang paving block, ada yang sanitasi. Ini pun kita perkuat melalui basis aspirasi, melalui basis hasil reses yang tentunya disampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Kita support juga penganggarannya, dan alhamdulillah hari ini di masyarakat cukup luar biasa antusias. Orang yang habis panen, habis mengambil hasil bumi dan sebagainya, yang orang mau beribadah dan sebagainya, akses dan lingkungannya alhamdulillah tentu sudah bertumbuh dengan baik. Sehingga kemiskinan berdasarkan sebuah kekumuhan tadi tentunya kita bisa berikan ruang untuk ditingkatkan bersama-sama. Kemarin yang biasanya becek, alhamdulillah sekarang ada sudah ada paving, sehingga hidupnya udah mulai sehat. Nah ini saya kira salah satu bagaimana upaya Provinsi Banten mempercepat dan mengintervensi pembangunan, khususnya di Provinsi Banten melalui kabupaten kota jalan lingkungan. Nah bagaimana juga kita hari ini memperkuat
bagaimana nilai jual beli masyarakat melalui faktor-faktor itu. Terus kedua juga hari ini bagaimana jalan-jalan besar kita perkuat juga PJU-nya, aksesnya supaya masyarakat malam pun bisa beraktivitas. Nah, cuman hari ini kan kita sedang mendapat ujian juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, adanya El Nino, kekeringan. Nah, tentu ini juga menjadi bagian prioritas pemerintah Provinsi Banten. Kemarin kita juga sudah koordinasikan dengan pemerintah Provinsi Banten kaitan dengan El Nino ini, kaitan dengan sumber pantek dan sebagainya, agar masyarakat ini tidak ada kekeringan. Supporting air juga kita dorong. Nah, tentunya ini salah satu yang perlu hari ini kita serius bersama-sama. Nah, sehingga ini juga akan berdampak pada ketahanan pangan. Bagaimana sawah-sawah hari ini kekeringan, ini juga tentu sedang kita upayakan bagaimana jalur air-air yang hari ini menjadi salah satu bagian untuk mengairi sawah juga sedang kita rapihkan bersama-sama. Nah, ini salah satu bagian bahwa pemerintah Provinsi Banten harus juga menjadi ketahanan pangan dan lumbung padi yang bisa serius untuk membangun perekonomian masyarakat Banten. Betul, apalagi Kabupaten Serang juga kan salah satu daerah penghasil salah padi. Satunya itu. Gitu ya, tadi kan Ketua bilang, jadi pembangunan intervensi untuk kabupaten kota kan nggak hanya dari bantuan keuangan ya. Betul. Tapi juga melalui aspirasi dewan yang melalui hasil reses kan bisa diintervensi juga. Betul. Nah, tapi kan sekarang udah berjalan ya Pak Ketua ya? Sudah berjalan ya. Alhamdulillah dampaknya di masyarakat sangat dirasakan kok. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Di beberapa kemarin sampai ada yang menyampaikan ke saya di video bahwa mereka jalannya sudah dibangun, mereka sampai bikin acara tasakuran, makan liwetan di situ di jalan yang gitu ya. Nah, saya kira kan itu satu penyambutan dari masyarakat sangat antusias bahwa ini desa, anggaran desa mendorong jalan ke sana, kabupaten mendorong jalan ke sini, provinsi mendorong ke sini. Saya kira kalau semua dilakukan dengan tadi kalimat harmonisasi tadi, saya kira keterwujudan percepatan pembangunan Provinsi Banten akan cepat. Inflasi bisa dijaga, kekuatan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, dan pada akhirnya bahwa masyarakat Banten bisa tersenyum dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Badannya sehat, kantongnya juga sehat. Jadi sudah familiar itu ya. Iya. Ikon itu ya. Ikon. Itu luar biasa itu. Saya selalu ingat itu kalau sambutan ketua tuh. Itu salah satu ikon soalnya. Iya. Ikonnya Pak Ketua itu. Kalau sebelum ke yang lain pasti itu dulu. Iya. Oke Ketua, terima kasih nih waktunya. Makasih, sama-sama. Maaf sudah ganggu deh. Nggak apa-apa, sama-sama Bang Rahmat. Iya. Saya juga harus terus memberikan satu informasi kepada masyarakat. Iya. Bagaimana 2024 tentunya saya berharap pada seluruh masyarakat Provinsi Banten, secara pribadi juga saya mohon doanya, mudah-mudahan di kontestasi Pileg 2024 saya juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala atas dukungan dan doa masyarakat. Yang kedua juga saya berharap bahwa di pemilu kada presiden dan Pileg Banten ini harus terjaga dengan kondusif, aman dan baik. Tidak lagi ada perpecahan dan karena didasarkan sebuah perbedaan. Yang ketiga tentu kami berharap bahwa di 2024 ini kami pun ingin berharap kepada masyarakat Banten bersama-sama kita supporting bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. 2023 hari ini sudah sedang berjalan, 2024 sebentar lagi kita akan tetapkan arah APBD-nya, mudah-mudahan juga sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga keterpaduan Provinsi Banten 23 tahun yang sedang umur mencari jati diri, umur sedang fase membangun, tentunya bisa terwujud untuk masyarakat Provinsi Banten. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, terima kasih Ketua. Terima kasih Bang Rahmat. Pagi sudah diberikan satu diskusi yang hangat. Dan mudah-mudahan Gaspol ini terus bisa mengudara di udara dengan seluruh masyarakat Banten, dan mudah-mudahan Bang Rahmat juga terus bisa menjadi pemancar bagi masyarakat Banten dalam rangka informasi pembangunan Provinsi luar biasa. Banten. Makasih doanya Ketua. Oke teman-teman, itu obrolan saya tadi luar biasa sekali dengan Pak Fahmi Hakim. Saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.